وكل ضلالة في النار. Saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, ikhwatal iman, wabil khusus anak-anakku para santri, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini saya akan bacakan buat antum babu majaa fit tatayyuri. Ini kajian tauhid. Bab yang menerangkan tentang apa-apa yang berkaitan dengan at-tatayyur. Apa itu at-tatayyur? Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya, yaitu Al-Qaulu Al-Mufidu ala Kitabit Tauhid. Kata beliau, at-tatayyuru fil lughati, pemahaman tatayyur secara bahasa adalah merupakan masdar dari lafaz tatayyara. Ya. Fi'il madinya tatayyara. Yatatayyaru tatayyuran. At-tatayyur. Ini akar katanya, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, wa asluhu ma'khudun minat tayri. Terambil dari kata at-tayr yang berarti burung. Apa hubungannya? Ini baru kajian bahasa ya. Tetapi memiliki latar belakang bahwa, kata beliau, li'annal araba, karena orang-orang Arab itu yatasha'amuna au yatafa'aluna bituyur. Orang-orang Arab dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu, untuk membaca apa yang akan terjadi dari perjalanan yang dia rencanakan, apakah ini sial, apakah ini beruntung, itu dia menggunakan media burung. Sehingga kemudian perilaku ini disebut
at-tatayyur. Yakni orang-orang Arab jahiliyah dahulu, apapun proyek yang akan dia kerjakan, apapun rencana yang akan dia lakukan, selalu bertanya kepada perilaku burung yang dia lepas. Jadi, contoh, dia mau safar dalam rangka bisnis, seumpama. Ini perjalanan menguntungkan, apakah perjalanan yang merugikan, sial. Maka, sebelum dia memutuskan untuk berangkat hari ini, dia lepaskan burung. Kemudian dia lihat, kemana arah burung ini terbang? Hal yadhabu yaminan aw shimalan. Burung ini terbangnya ke arah kanan, apa ke arah kiri. Fa in dhahaba ila al-jihati allati fiha at-tayamun. Kalau ternyata burung yang dia lepas itu terbangnya ke arah kanan, maka dia menganggap ini perjalanan adalah perjalanan yang baik, yang menguntungkan. Aqdama, maka dia pun melakukan perjalanan itu. Tetapi ketika burung itu terbangnya ke arah yang dianggapnya ini adalah arah sial, maka dia pun membatalkan rencana perjalanan itu. Inilah awal mula ya, perilaku at-tatayyur, medianya adalah media burung. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Tetapi tinjauan secara istilah syar'i, yang namanya at-tatayyur itu adalah, kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, fahiya at-tasha'umu bimar'iyyin aw masmu'in. Yaitu menganggap sebuah rencana itu akan sial karena didasarkan kepada apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Bimar'iyyin aw masmu'in. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan kata Syekh Al-Utsaimin kemudian menambahkan, tatayyur itu adalah perilaku at-tasya'um, yaitu menganggap rencana inisial ataukah beruntung, tidak hanya bimar'iyyin dengan tanda yang terlihat oleh mata, au masmu'in atau yang terdengar oleh telinga, bahkan bimaklumin dengan apa yang diketahui. Maksudnya bagaimana? Contoh yang bimar'iyyin. Contoh, ketika seseorang Arab jahiliyah dahulu hendak melakukan perjalanan, apakah itu perjalanan bisnis ataukah perjalanan yang lain yang sudah dia tetapkan, saat berjalan ra'a tayran, kemudian dia melihat burung yang dianggap ini burung sial. Ini namanya at-tasya'um bimar'iyyin, dengan apa yang dia lihat. Au bimasmu'in, atau dia tidak melihat benda yang dianggap tanda sial, tidak. Tapi dia mendengar suara. Dia sedang melakukan perjalanan yang sudah dia rencanakan dan sudah dia mulai melakukan perjalanan, baru berapa langkah tiba-tiba terdengar ada orang ngomong, sialan lo. Padahal dia lagi tengkar sama saudaranya, boleh jadi seperti itu. Tapi terdengar oleh dia,
maka dia pun membatalkan rencananya ini. Ini namanya at-tasya'ub bimasmu'in. Atau yang ketiga, ada tatayyur berupa tasya'um dengan maklum. Tidak nampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tetapi terekam dalam otaknya. Sesuatu yang dia anggap ini adalah sial. Contoh, dan ini saya dapati kita dapati juga diyakini oleh sebagian orang tua kita dahulu. Ya, seperti at-tasya'um bi ba'dil ayyam. Ya, at-tatayyur dengan hari. Yang namanya hari itu tidak terlihat. Yang namanya hari itu tidak terdengar. Tetapi dia tahu ini adalah hari Selasa. Maka dia anggap hari Selasa adalah hari sial. Dia tahu hari ini adalah hari Sabtu. Dia anggap, kata orang tua, hari Sabtu adalah hari sial. Maka dia batalkan rencana perjalanannya. Ini namanya at-tasya'um bima'lumin. Ini namanya at-tatayyur bima'lumin. Dan masih banyak perilaku-perilaku tatayyur yang semacam itu. Dan bahkan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Bahkan hari ini, sebagian orang-orang tua kita masih berperilaku tatayyur. Ya. Kalau di kampung saya, ya, di belakang rumah saya itu ada musola. Ya. Itu setiap terutama subuh, itu jamaah tua, jamaah warisan nenek saya, itu kalau datang untuk salat subuh di musola di belakang rumah saya itu 1 jam sebelumnya dia sudah ada di musola. Tiba-tiba dia dengar burung. Kalau kampung saya nyebutnya manuk beak. Nggak tahu di kampung antum. Ada yang bilang burung hantu. Kemudian dia bunyi cerak gitu kan. Pernah dengar nggak? Iya. Di sini banyak tuh. Ya. Di belakang nasi rusunan nih. Kalau ba'da maghrib, banyak nongkrong di lapangan. Suka diburu oleh kucing-kucing yang ketika liburan terutama. Nggak ada makanan, nggak ada sisa makanan santri, ya kan? Kucing-kucing itu berburu burung di sana. Itu orang tua kita ketika mendengar suara burung itu, dia ketakutan. Image mereka, wah ada yang mati nih. Yang parahnya, jangan-jangan saya yang mati nih hari ini. Sebagian mereka pulang ketakutan. Itu namanya tatayyur. Perilaku tatayyur ini bukan hanya kaitannya dengan apa yang dia lihat berupa burung. Tetapi tadi ada yang mar'i, ada yang masmu', ada yang ma'lum. Seperti mengaitkan dengan hari sial, bulan sial, ya, atau tanda-tanda sial. Contoh, ada orang besok pagi mau safar. Di malam harinya dia nyantolin baju, jatuh lagi, cantolin lagi, jatuh lagi. Waduh, ada apa nih besok? Ini namanya perilaku tatayyur. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, wa'lam, ketahuilah olehmu, anna tatayyura, sesungguhnya perilaku tatayyur, ya, yaitu menghubungkan kesialan atau keberuntungan dengan apa yang tadi di atas sudah disebutkan. Maka kata beliau, annat tatayyura yunafi at-tauhidah. Ini menafikan tauhid kita.
Jadi perilaku tatoyur itu adalah menciderai tauhid seseorang. Wa wajhu munafatihi, segi penafian tatoyur lahu terhadap tauhid itu paling tidak, kata beliau, min wajhaini, dari dua sisi. Maka ini penting ya. Karena betapa orang-orang hari ini ya, mau bangun rumah ya kan, di apa namanya, harinya jangan hari ini, terutama yang saya dengar itu hari Selasa sama hari Sabtu ya. Kalau ada anaknya mau safar hari Selasa, jangan nak, besok aja Rabu. Kalau ada kepanitiaan mau safar, dia ikut rombongan itu, ternyata kemudian rombongan itu memutuskan safarnya hari Sabtu, dia batal ikut. Saya nggak mau ikut deh. Perilaku tatoyur ini masih marak terjadi di sebagian masyarakat kita. Padahal ini adalah yunafi at-tauhidah. Dia menafikan tauhid, menciderai tauhid. Padahal yang namanya tauhidullah itu adalah pondasi. Ya. Pondasi yang di atasnya kebaikan-kebaikan itu akan dianggap kebaikan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Ketika kebaikan itu dilakukan atas dasar tauhid. Sebaliknya ketika rusak tauhidnya, maka amalan-amalan yang baik, yang nampaknya baik, itu menjadi keburukan. Bahkan boleh jadi keburukannya lebih besar ketimbang keburukan kemaksiatan yang nyata berupa kemaksiatan. Contoh, orang secara zahir sholat, tapi sholatnya bukan atas dasar tauhid. Maka sholat yang nampaknya sholat, dari takbiratul ihram sampai salam, dengan bacaan yang fasih, dengan gerakan yang khusyuk dan tumakninah. Tetapi ketika orang yang melakukannya tidak memiliki tauhid, bahkan itu dikerjakan bukan atas dasar tauhid, maka ini bukan ibadah, tetapi ini adalah pembangkangan kepada Allah yang dosanya lebih besar ketimbang kemaksiatan biasa. Maka penting kita menjaga tauhid kita. Bukan hanya untuk menjadikan kebaikan agar tetap sebagai kebaikan, tetapi tauhid kita jaga itu juga adalah untuk pencerahan kita, agar kita jangan mudah terperosok kepada keburukan-keburukan yang lain. Orang yang bodoh akan mudah terperosok kepada keburukan yang lain, dan kebodohan itu bermula dari rusaknya tauhidnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata Asy-Syaikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya ini, yaitu Al-Qaulu Al-Mufid ala Kitab Tauhid, bahwa tatayyur itu menafikan tauhid, menciderai tauhid, merusak tauhid, itu paling tidak dari dua sisi. Sisi yang pertama, kata beliau, annat tatayyura, sesungguhnya tatayyur itu adalah qata'a tawakkulahu 'ala Allah wa'tamada 'ala ghairillah. Bahwa sisi yang pertama yang menegaskan bahwa perilaku tatayyur itu merusak tauhid adalah dari sisi dia dengan perilaku tatayyurnya itu berarti dia memutus tawakalnya kepada Allah, dan dia i'timadnya, bergantungnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku
ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Al-Imamu Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwa di antara usulul ma'asi, di antara akar pangkal kenapa orang itu melakukan kemaksiatan dari yang satu kepada kemaksiatan yang lain, usulul ma'asi itu salah satunya adalah apa? Ta'alluqnya, i'timadnya, bergantungnya bukan kepada Allah, tetapi bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbahaya. Ketika orang sudah bergantungnya bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain, maka ini berbahaya. Ini yang pertama. Ini sisi yang pertama. Kenapa perilaku tatayyur itu merusak tauhid? Yaitu dalam bentuk berarti orang itu tidak lagi bertawakal kepada Allah, tidak lagi beriktimad menyandarkan diri kepada Allah, tetapi tawakalnya, bergantungnya, iktimadnya, nyandarnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal syarat orang yang beriman itu adalah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kata Allah. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi syarat orang yang beriman itu adalah tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang tatayyur itu artinya dia memutus tawakal kepada Allah. Dia hentikan tawakalnya kepada Allah. Justru tawakalnya, justru beriktimadnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sisi yang kedua, bahwa perilaku tatayyur itu merusak tauhid adalah annahu ta'allaqa bi amrin la haqiqata lahu. Orang yang berperilaku tatayyur itu artinya dia ta'alluqnya, mengaitkan dirinya, mengaitkan segala sesuatunya itu dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Apa hubungannya burung terbang ke arah kanan itu adalah beruntung, tanda keuntungan, burung terbang ke arah kiri ini adalah tanda kesialan? Apa hubungannya? Enggak ada. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Itulah maka kenapa orang-orang yang tidak tegak di atas tauhid itu disebut sebagai orang yang dungu. Ya. Dan akan melahirkan kedunguan-kedunguan berikutnya. Kenapa? Ya karena tadi dia berpijak di atas satu pijakan yang rapuh. Ya. Dia bergantung kepada gantungan yang sangat tidak ada hakikatnya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, kata Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berangkat dari narasi di atas, beliau mengatakan tatayyuru muharraman. Maka tatayyur itu adalah haram. Wa hiya munafiyatun lit-tauhid kama sabaqa. Dan perilaku tatayyur ini merusak tauhid seseorang.
Wal mutatayyir, sedangkan pelakunya, ketika seseorang itu melakukan tatayyur, maka pelakunya la yakhlu min halaini, tidak lepas dari dua kemungkinan. Akibat bertatayyur, ya, maka pelakunya tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah an yahjama wa yastajiba li hadhihi at-tayrah wa yada'al 'amal, wa hadha min a'zami at-tatayyur wa at-tashabbuh. Kemungkinan pertama, yang pasti kemungkinan pertama adalah dia menahan diri. Setelah dia melihat atau mendengar atau mengetahui bahwa ini adalah tanda sial, berarti dia menahan diri. Contoh tadi, besok mau safar, tiba-tiba malam harinya dia gantungin baju ke gantungan baju, lepas lagi, diambil, ditaruh lagi, jatuh lagi. Kemudian segera muncul dalam otaknya, waduh, ini besok ada apa nih dalam safar saya? Jangan-jangan. Ini namanya tatayyur. Kemudian dia kemungkinan pertamanya apa? Menggagalkan rencananya itu. Dan ini adalah keburukan. Wa hadza min a'zami tatayyuri wat tashabum. Ini adalah sebesar-besar tatayyur. Ini adalah sebesar-besar perilaku yang buruk. Tatayyur. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, an yamdiya lakin fi qalqin wa hammin wa ghammin. Kemungkinan kedua mungkin boleh jadi dia abaikan. Itu kan cuman baju kok. Itu kan cuman suara burung kok. Dia abaikan. Dia tetap melakukan perjalanan itu. Tetapi perjalanannya itu dihantui dalam dirinya apa? Al-qalqun. Keresahan. Kekhawatiran yang mencekam dalam jiwanya. Tetap saja karena dia memiliki perilaku tatayyur. Karena dia masih meyakini tatayyur. Maka ketika pun dia mengabaikan apa yang dia lihat, mengabaikan apa yang dia dengar, mengabaikan apa yang terframing dalam logikanya, bahwa itu semua tanda-tanda sial, akibat dia masih memelihara itu, maka seandainya pun dia mengabaikannya, tetap masih mewarnai keguncangan hati. Lakin fi qalqin wa hammin wa ghammin yakhsha min ta'thiri hadzal mutatayyir bihi. Dia tetap jangan-jangan iya nih. Ya. Sehingga perjalanannya tidak nyaman. Ya. Perjalanannya untuk seumpama berpesiar, tamasya, senang-senang, tapi jiwanya guncang karena orang ini memelihara keyakinan tatayyur. Wakilal amrayni naqsun fit tauhid. Yang manapun yang terjadi, apakah yang pertama yang dia lakukan ataukah yang kedua yaitu mengabaikan, tetapi karena dia masih memelihara keyakinan tatayyur itu, maka ini yang manapun yang terjadi, naqsun fit tauhid, ini mencederai tauhidnya. Wa dararun 'alal 'abidi, dan ini bahaya atas seorang hamba. Bal in talaqa ila ma turidu bin syirahi sadrin wa taysirin wa i'timadin 'ala Allah 'azza wa jalla wa la tusi'u dhanna billah Azza wa Jalla. Hendaknya kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah,
tepis keyakinan itu, buang jauh-jauh. Bal intaliq ila ma turid, laksanakan apa yang sudah engkau rencanakan dengan bin syirahi sadrin, dengan kelapangan dada, wa taisirin, dan penuh kemudahan, wa i'timadin 'ala Allah, dan beriktimad, bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang ahli tauhid. Wala tusi'udz dhanna billah, dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang masih memelihara keyakinan tatoyur itu, sesungguhnya dia sedang suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dalam rangka menjelaskan perkara tatoyur ini, maka beliau mendatangkan beberapa dalil. Di antara dalil itu adalah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 131. Di mana Allah berfirman, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, hadhil ayatu, ayat ini nazalat fi qaumi Musa, turun tentang menceritakan tentang kaumnya Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana Allah telah menghikayatkan tentang mereka, kaumnya Nabi Musa, dalam firman-Nya. Allah menghikayatkan, kata Allah, wa in tusibuhum sayyi'atun, ini kebiasaan orang-orang Bani Israel. Kata Allah, wa in tusibuhum sayyi'atun, ketika mereka tertimpa keburukan, yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka bertatoyur dengan Musa dan pengikutnya. Mereka mengatakan, ini kesialan, ini keburukan, ini bencana, ini segala macam musibah, ini gara-gara Musa nih dan kaumnya. Dan seperti hari ini banyak perilaku-perilaku tatoyur yang menisbatkan bukan hanya kepada burung atau yang lainnya, bahkan kepada orang-orang saleh. Contoh hari ini, ya, banyak tempat-tempat yang dikeramatkan. Apakah itu berupa kuburan, ataukah berupa pepohonan? Ya. Banyak orang yang mengkeramatkan benda-benda semacam itu. Ada yang berupa kuburan, ada yang berupa pohon, ada yang berupa batu, ada yang berupa makam palsu. Ketika orang yang memiliki tauhid yang murni, yang kuat, ingin menumbangkan benda-benda keramat itu, mereka sudah memframing bahwasanya kalau itu dilakukan, kalau pohon keramat ini kamu tumbangkan, maka bukan hanya kamu yang akan celaka, tetapi rakyat sekampung ini pun, masyarakat sekampung ini pun akan mengalami celaka. Ini namanya tatoyur. Ini namanya tatoyur. Ketika orang-orang Bani Israel bertatoyur, ini gara-gara Musa, musibah ini, apa kata Allah? Ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kesialan yang menimpa mereka ini adalah adanya di sisi Allah. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki tauhid, apapun yang terjadi, apakah nikmat, apakah bala bencana,
itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahwasanya kita manusia sebagai hamba Allah itu tidak lepas dari adanya nikmat, tidak lepas dari adanya perintah, tidak lepas dari adanya larangan, dan tidak lepas dari adanya musibah. Inilah 4 perkara yang tidak lepas dari kita para manusia. Mungkin sedang mendapatkan nikmat, atau sekaligus sedang mendapatkan musibah, tapi juga di situ ada perintah dan ada larangan berupa syariat ini. Maka orang-orang yang beriman, kata beliau, menyerahkan ubudiyahnya dalam semua situasi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah, dia serahkan ubudiyahnya kepada Allah dengan cara apa? Laksanakan perintah itu dengan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah. Itulah ibadah yang diserahkan saat ada perintah. Saat ada larangan, serahkan ibadahnya kepada Allah dengan cara apa? Tinggalkan larangan itu. Jangan kau terjang. Bahkan orang yang memiliki tauhid yang benar, dia akan membangun sebuah benteng antara yang haram dengan dirinya. Sebagaimana disebutkan Jami'ul Ulumi wal Hikmah itu adalah dia meninggalkan yang haram, bahkan dia membangun hajiz, benteng yang membentenginya antara dirinya dengan yang haram itu, dan benteng itu berupa apa? Tinggalkan yang syubhat, bahkan tinggalkan sebagian yang halal sekalipun, jika yang halal itu akan menghantarkan kepada yang syubhat atau yang haram. Itulah cara beribadah kepada Allah ketika ada larangan. Tinggalkan yang haram dengan cara apa? Bikin benteng yang kokoh. Caranya apa? Tinggalkan yang syubhat. Bahkan tinggalkan sebagian yang halal apabila yang halal itu akan menghantarkan kepada yang haram. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka orang yang beriman, orang yang tegak di atas tauhid, ya, segala sesuatunya dia yakini sebagai datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada nikmat, bagaimana beribadah kepada Allah? Maka bentuk ibadah kepada Allah saat ada nikmat adalah dengan cara apa? Mensyukuri nikmat itu. Bersyukur atas nikmat. Itu adalah ibadah. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, bersyukur atas nikmat itu adalah salah satu tiang penopang yang kokoh yang akan menjaga tegaknya agama seseorang. Tiang yang lainnya adalah zikrullah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Di sini ada 2 perintah, yaitu berzikir kepada Allah dan bersyukur. Dan ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, agama itu tegak di atas 2 tiang penyangga ini, yaitu zikrullah dan syukrullah. Dan bersyukur itu adalah sebagaimana beliau katakan, yang pertama, akui dalam hati bahwa nikmat ini adalah dari Allah. Akui dari hati yang paling dalam bahwasanya nikmat ini adalah dari Allah semata. Kemudian apa? Lisankan pengakuan itu. Ya. Karena kata Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nah, apapun yang ada pada diri kalian berupa nikmat, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akui dalam hati bahwasanya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lisankan pengakuan itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini yang kedua.
dalam rangka bersyukur atas nikmat. Yang ketiga apa? Gunakan nikmat itu dalam perkara yang halal. Maka barang siapa yang dalam rangka telah mendapatkan nikmat dan dia bersyukur kepada Allah dengan memenuhi 3 pilar tadi, yaitu mengakui dalam hati bahwa ini nikmat dari Allah, kemudian dilisankan, dan kemudian nikmat itu digunakan kepada apa yang halal di jalan Allah, maka dia telah dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, walaupun belum setara dengan besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itulah maka kita diperintahkan untuk selalu mengungkapkan itu di tiap pagi dan petang paling tidak. Di waktu pagi kita ungkapkan itu dari hati yang dalam dengan lisan yang bersih. Di waktu pagi dan sore. Ya. Di waktu pagi kita bilang apa? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Wahai Allah, di saat menjelang pagi ini tidaklah ada nikmat yang ada pada diriku atau pada yang lain kecuali itu semua adalah darimu wahai Allah. Falakal hamdu wa lakas syukr. Maka hanya bagimulah pujian dan rasa syukur itu. Di waktu petang kita baca lagi Allahumma ma amsa bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Ini adalah aplikasi yang diajarkan oleh Rasul. Bagaimana bersyukur. Bagaimana mengakui nikmat ini datang dari Allah. Dan kemudian pengakuan itu kita lisankan. Maka barang siapa yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Pasti aku tambah kata Allah. Dan ini cara beribadah. Menyerahkan ubudiyah kita kepada Allah dikala ada nikmat. Menyerahkan ubudiyah kepada Allah. Ubudiyah kita kepada Allah kita serahkan dikala ada musibah apa? Maka paling tidak dengan bersabar. Ini minimal. Yang tidak bisa ditawar. Walaupun di sana ada tingkatan yang lebih tinggi. Apa? Bersyukur ya, atas musibah. Para salaf itu kalau dapat musibah, mereka bersyukur. Kenapa? Karena kata mereka, alhamdulillah musibahnya bukan musibah agama. Ini hanya musibah penyakit badaniyah. Ini hanya musibah harta. Bukan agama yang rusak. Bukan iman yang hilang. Kalau kita tidak sampai setaraf itu, paling tidak adalah apa? Kita bersabar atas musibah itu. Inilah cara menyerahkan ubudiyah kita kepada Allah. Dikala ada musibah. Dengan cara bersabar. Bagaimana bersabar? Hatinya tidak tidak mencerca Allah. Lisannya tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan cercaan kepada Allah atau ketidakterimaan atas keputusan Allah. Dan langkahnya, perilakunya jangan sampai gara-gara musibah itu melakukan perilaku-perilaku yang haram. Jangan gara-gara penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Ya, dokter dibilangnya sudah habis, nggak ada yang bisa. Kemudian kita lari kepada dukun, ya, dengan melakukan ritual-ritual yang musyrik. Ini namanya tidak sabar. Jangan gara-gara kebangkrutan ekonomi, kemudian larinya kepada dukun. Ini namanya dia tidak menyerahkan ubudiyahnya kepada Allah, tetapi dia serahkan ubudiyahnya kepada selain Allah. Dan ini kemusyrikan. Itulah orang yang beriman. Dia selalu menisbatkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bertatoyur sebagaimana orang-orang Bani Israel. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka di penghujung ayat ini Allah mengatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya. Ini tatoyur ini dilakukan oleh manusia, itu adalah pertanda kedunguan mereka. La ya'lamun, karena kedunguan mereka. Ya. Maka jangan jadi orang dungu, ya. Jangan jadi orang dungu. Wallahu a'lam bissawab.
Semoga ini memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana menjaga sisi tauhid kita. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.